Mau 1 jam, mau 1 hari juga nggak apa-apa gitu. 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ternyata negara ini ada dua ya. Ada negara Kesatuan Republik Indonesia dan ada negara institut. Dan negara institut itu sudah memiliki pembiayaan yang relatif baik. Bisa membuat acara di hotel bintang, mengundang narasumber ternama, para profesor. Saya sudah hitung budgetnya berapa itu. Pemda Provinsi Jawa Barat saja yang punya alokasi 31 triliun itu sudah tidak bisa lagi bikin kegiatan di hotel, Pak. Nggak punya duit lagi untuk itu. Untuk itu saya nanti mengajukan pinjaman, Pak, untuk menutupi dana DBH Provinsi Jawa Barat ke negara institut. 2% aja, Pak, nggak usah mahal-mahal. Konsep Danantara merupakan konsep yang hari ini akan diikuti oleh Pemprov Jabar, Pak. Karena kita juga banyak BUMD yang namanya ada, tapi aktivitasnya tiada, Pak. Dan kemudian juga mendapat modal yang cukup besar dari Pemprov Jabar, tapi di kasnya kosong semua. Tetapi asetnya relatif tinggi, hampir berapa triliun asetnya? 4 triliun aset, dan itu sebuah nilai strategik. Yang kedua, kalau Danantaranya tidak ada problem, BUMN-nya yang berproblem, dan berproblem dengan BUMD di Jawa Barat karena ada tagihan dari Bank Jabar 3,7 triliun terhadap 10 BUMN yang pinjam belum bayar sampai hari ini. Iya, Pak, ada catatannya mau saya sebutin. Dan mereka hanya bayar bunganya saja, dan ini menjadi beban bagi Bank Jabar menanggung beban yang begitu berat. Sehingga kalau saya ditanya milih pimpinan Bank Jabar, saya selalu milih sudah deh orang sini saja yang saya kenal, biar tidak profesional, biar tidak pinter setingkat nasional. Kenapa? Karena saya trauma oleh orang pinter. Ketika mimpin BUMD di Jabar, mimpin Bank Jabar, orang pinter hampir jebol 6 triliun. Saya lebih baik dipimpin oleh orang bodoh tapi mengerti daripada orang pinter tapi tolol. Kan kata Bapak kan bodoh tapi mengerti, Pak. Nah, saya katakan ngomong orang bodoh tapi mengerti. Kita ini lahir, apalagi saya, lahir seorang ibu dalam kacamata orang bodoh. Sekolah tidak, baca tulis tidak bisa, kemudian hidupnya hanya mengabdikan diri pada suami dan anak-anaknya, tapi bisa melahirkan anak 9 tanpa baby sister, bisa ngurus anak tanpa pembantu, bisa membesarkan, bahkan bisa 9-9-nya jadi sarjana tanpa pinjam ke pihak manapun dan tanpa menjual aset yang dimiliki. Apa sih sebenarnya pesan dari situ? Pesan dari situ, sehebat apapun kita memiliki konsep tentang sebuah negara, tentang sebuah lembaga, pada akhirnya satu yang dilupakan di negeri ini adalah otak tidak cukup kalau tidak punya hati. Dan hatilah yang bisa membaca, Pak. Saya kalau ngomong tentang pengelolaan APBD, saya cukup belajar dari ibu saya, nggak usah belajar pada yang lain. Kenapa? Karena ibu saya sudah terbukti bisa mengelola keuangan orang tua saya dengan baik, dia bisa menyekolahkan anak tanpa hutang. Karena saya lihat hampir semua ahli ekonomi juga meninggalkan hutang ketika membangun. Nah, apa sih sebenarnya yang ada dalam pikiran saya? Yang dalam pikiran saya, kita harus melihat negeri ini sebelum merdeka bisa ada pembangunan oleh siapa? Oleh POC kok. Ya POC ini ngelola Jabar itu dari mana sih? Hanya dari jualan teh, jualan karet, jualan kina, jualan kopi. Mampu membangun rel kereta api yang baik sampai hari ini masih dipakai. Masih mampu membangun jalan yang sampai hari ini masih dipakai. Mampu membangun gedung sate yang belum bisa membangun gedung seperti itu Pemprov Jabar sampai hari ini. Modalnya hanya ngelola, kalau mungkin sekarang 1 BUMN aja, POC namanya itu. Hanya itu saja, dikelola dengan baik. Bagaimana swasta itu memberi kontribusi bagi negara. Kenapa itu terjadi? Karena pengelolaannya baik, perencanaan baik, dan pasarnya baik. Nah, apa pesan yang bisa saya sampaikan? Kenapa sih 1 POC saja bisa meninggalkan jejak peradaban yang masih digunakan sampai hari ini? Kenapa kita tidak meninggalkan jejak yang lebih baik ke depan? Nah, kemudian apa pesannya? Saya sih melihat kakek saya dulu kerja jadi kuli perkebunan di zaman PNT, meninggalkan rumah yang baik dan dia bekerja sejahtera. Nah, banjir di hari ini di wilayah Karawang, sebagian Bekasi, itu saya melihat problemnya cuma 2. 1, tanggul-tanggul yang dibangun BWWS tidak kokoh sehingga selalu jebol. 2, jaringan drainase dulu yang diwariskan sejak zaman POC itu tidak dirawat dengan baik, aset-asetnya terbengkalai, diisi oleh bangunan liar, jadi toko, jadi perumahan, disewakan dan nilai komersialnya ratusan miliar dalam setiap tahun. Kemudian
Yang kedua adalah banyaknya pembangunan perumahan dilakukan di areal pesawahan. Itu aja. Jadi kalau perumahan dihentikan, tidak diganti dengan rumah vertikal, dibangun tidak lagi di areal pesawahan, rawa, kemudian dinormalisasi sungai, pengelolaan bendungannya dikelola dengan baik oleh salah satu BUMN yang di bawah Danantara, ini akan menjadi masa depan. Nah, apa kaitannya dengan urusan pembangunan dan biaya negara yang akan timbul? Pesan saya adalah kita rubah menjadi dua. Saya contoh misalnya saya ngomong perkebunan deh. Perkebunan menganggap teh itu sudah tidak marketable. Menganggap karet tidak marketable. Karena menganggap karet dan teh tidak marketable, saya ada yang lucu loh Pak. Seluruh perkebunan PTPN karet itu ditebang, habis dijual kayunya tanpa rencana. Setelah itu sekarang menjadi tanah kosong, longsor di mana-mana. Kemudian orang mulai ngambil masing-masing, mengkapling-kapling tanah itu. Nah, pertanyaan saya, kalau tidak punya rencana menanam lagi, kenapa harus punya rencana menebang? Itu pertama. Yang kedua, karena target pendapatan di luar biasa. Kan Bapak harus saya ngomong jujur. Untuk mengkamuflase agar uangnya lari. Saya tahu itu otaknya begitu. Cocok Pak. Ini mens rea ini. BUMN-nya yang berproblem. Kalian tersinggung nggak sih dikritik seperti ini? Sebenarnya sih gak ada masalah. Saya lebih baik dipimpin oleh orang bodoh tapi mengerti daripada orang pintar tapi tolol. Sehebat apapun otak tidak cukup kalau tidak punya hati. Yang buntung dikelola kita, yang untung dikasih orang dan kemudiannya dihutang negara. Saya nggak tahu belajar ilmu ekonominya di mana. BUMN apakah yang menjadi beban? Yang jadi beban bagi Jawa Barat itu yang BUMN pinjam duit belum bayar. Ada saya sebutin, ada di HP saya ada. Itu beban Pak. Yang bikin beban tadi. Ya saya khawatir jangan sampai kita langsung mencap ya teman-teman sebenarnya. Pinjamnya tanpa guna. Itu udah berarti pidana dong. Jadi gini, itu udah nggak pakai akal sehat. Jadi kalau Bapak ngomong profesionalis, menurut saya sudah tidak profesional Pak. Karena BUMN tuh dari sini pindah ke sini, hawanya beda. Pemda Jawa Barat hampir 5 tahun memiliki kelucuan. Ini saya kasih tahu Pak, biar terbuka saudara Jawa Barat. Di kabupaten kota lebih lucu lagi. Kontrak ini kelucuan Pak, saya kasih tahu aja. Problem Indonesia itu apa sih Pak? Keadilan Pak. Walaupun ada dua, ada negara nyata dan negara institut gitu loh.